Si Wayne ini tuh berusaha menghilangkan jejak Sarah dengan cara membakar tubuhnya Sarah di dalam sebuah lemari es di sana. Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai para sobat lembur, kerja keras sebagai kuda tapi kagak kaya-kaya ya. Nah, buat yang pada suka pulang malam nih, kadang kan kita suka was-was sendiri perasaan ya. Bukan cuma was-was perkara setan doang, misalkan sendirian gitu di tempat parkir. Tapi was-was sama tindakan kriminal juga, gengs. Mungkin kebanyakan nonton Mr. Sting kali ya, jadinya parno. Ya tapi kondisi malam yang kadang ngeri-ngeri sedap, itu nggak cuma ada di negara kita doang kok, gengs. Di banyak negara, termasuk di Inggris, orang-orang yang pada pulang malam tuh, dan jalan sendirian itu juga was-was rasanya. Apalagi setelah adanya kasus yang viral banget di tahun ini, tentang hilangnya seorang wanita bernama Sarah Everard. Sampai-sampai warga Inggris tuh rame-rame ngedemo polisi dan pemerintah setempat karena mereka jadi ngerasa insecure tinggal di negara mereka sendiri. Dan saking gegernya kasus ini, sempat juga tuh rame demonya bentrok antara warga sama polisi setempat. Bahkan akhirnya sampai dibangun semacam kayak tugu peringatan dadakan gitu, yang dipenuhi dengan bunga dan lilin yang bermunculan di sekitar tempat Sarah Everard ini terakhir terlihat. Sampai juga nih seorang Kate Middleton coba ikutan datang ke tugu itu sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ya iyalah, soalnya dari kasus Sarah Everard ini benar-benar di luar dugaan dan plot twistnya nih nggak ketebak. Nah, mau tahu gimana kronologinya? Simak sampai habis ya. Soalnya ini juga berdasarkan requestan kalian. Tapi sebelumnya nih gua agak ser, kita minum dulu ya. Aduh, enak banget. Dari kemarin kan kita bisa maraton bikin video mulu. Dicecer tuh sama kalian tuh, disuruh upload tiap hari. Lah ambruk lama-lama gua. Makanya gua rutin aja nih minum jelly kolagen. Ya karena selain mengandung kolagen, yang bagus nih buat kulit nih, ini juga mengandung vitamin C, sumber vitamin C, geng. Buat jaga kesehatan dan kesegaran tubuh. Makanya kita minum lagi yuk. Enak nih. Yaudah, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada 3 Maret 2021 yang lalu. Pada saat kejadian, Sarah Everard ini tuh berusia 33 tahun, yang memang merupakan warga Inggris asli yang lahir di Surrey, Inggris pada tahun 1987. Background keluarganya pun baik-baik semua. Normal lah seperti penduduk biasa. Dia dibesarkan oleh ayahnya bernama James Everard, yang merupakan seorang profesor elektronik di Universitas York. Sedangkan sang ibu itu bernama Susan Everard yang merupakan pekerja sosial. Di rumah, Sarah juga memiliki 2 saudara yang bernama Katie Everard dan James Everard. Setelah lulus kuliah dari Durham University, jurusan geografi manusia, Sarah ini mulai bekerja sebagai staf eksekutif marketing untuk sebuah agensi media dan tinggal terpisah dari keluarganya. Yang mana dia tinggal di daerah Brixton Hill tuh namanya, dan keluarganya itu kan tadi di daerah York. Pokoknya Sarah ini tuh dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan juga giat bekerja. Pokoknya kayak warga pada umumnya lah. Kagak neko-neko, nggak punya catatan kriminal, lempeng-lempeng baik. Standar aja hidupnya pokoknya. Nah ceritanya, pada 3 Maret 2021, saat sore hari, si Sarah habis kerja mau main tuh ke apartemen temennya. Tapi sebelumnya dia mampir dulu ke sebuah minimarket atau supermarket di daerah rumahnya untuk membeli 1 botol wine. Nah tapi kalau di sini kan selain wine itu haram, mahal juga ya ke harganya, Kak. Jadi paling banter kita kalau ke rumah orang ya bawa martabak orang bulan aja udah, kan begitu ya. Nah apartemen temannya Sarah ini itu terletak di daerah Cobham yang berjarak sekitar 2,5 km dari tempat Sarah tinggal. Ya udah, pas sampai di sana mereka nih hahaha seperti biasa, mimi cantik gitu kan, sampai malam sekitar jam 9 malaman. Terus Sarah ini pulang pamitan dong, karena dirasa juga masih agak setengah 9 malam, belum malam-malam banget kali ya. Jadinya Sarah ini perginya sendirian pulang jalan kaki. Ya kalau di luar negeri namanya jalan kaki, itu mah udah biasa ya, gengs. Hitung-hitungan nih dia habis tipsi dikit minum wine, terus biar melek gitu olahraga aja udah jalan. Dan di sana tempatnya juga emang ramah pejalan kaki. Orang-orangnya jadi nggak mageran kayak di sini. Ngaku lu pada beli nasi goreng di depan aja pakai ojek online. Ya habis bisa lebih murah ya pakai dapat diskon voucher sama gratis ongkir. Nah pokoknya di rute pulang yang salah lewati itu sebenarnya kondisinya terang dan di daerah perumahan padat juga. Istilahnya nggak sepi kok, gengs. Nuansanya nggak horor, nggak sama sekali. Nah waktu lagi jalan tuh si Sarah ini juga sempat teleponan sama aww-nya tuh bernama Josh Lowe. Mereka teleponan lumayan lama, sekitar 15 menit gitu kan, nemenin dia jalan. Dimana biasa lah teleponan, laporan sama pacar. Kayak bilang, yang aku udah di jalan pulang nih ya. Sama mereka nih ceritanya juga mau janjian buat ketemuan besok. Habisnya kayak, aduh yang besok ketemuan aku kangen, yang gitu-gitulah. Ya udah pokoknya teleponnya akhirnya ditutup di sekitar jam setengah 10 malam. Dan setelah itu si Sarah ini hilang total, kagak ada kabar. Soalnya besokannya emang si Sarah ini nggak masuk kantor. Terus dia juga nggak datang tuh ke tempat janjian tadi sama pacarnya kan. Nah lakinya bingung, tumben-tumben ini cewek gue begini nih, mana pas dihubungin juga kagak bisa, nomornya nggak aktif. Khawatir lah dia. Akhirnya si Josh pacarnya tadi tuh ngelapor ke polisi. Setelah dicek sama polisi melalui CCTV di daerah area rumahnya Sarah, ternyata emang nggak kelihatan si Sarah itu balik ke rumah. Nah dugaan sementara Sarah nih kayaknya diculik atau diserang sama orang yang nggak dikenal saat dia dalam perjalanan pulang. Mendengar kabar hilangnya Sarah nih, keluarga Sarah yang tadi di York itu langsung
berangkat ke Brixton Hill untuk mencari keberadaan anaknya. Sementara Joe sama teman-temannya Sarah itu ikut membantu dengan cara membuat selebaran dan kayak info-info tentang orang hilang. Yaudah, polisi mulai menyusuri nih satu-satu tempat yang sekiranya memang dilewati sama si Sarah dalam perjalanannya pulang. Sampai nyari juga ke deket danau. Tempat terakhir Sarah ini terpantau sama CCTV jalanan. Pokoknya mereka mengerahkan tim yang lumayan banyak dan juga kayak menyebar anjing pelacak untuk menemukan si Sarah nih. Sampai-sampai ratusan rumah di daerah itu satu-satu diketokin yang siapa tahu dari CCTV masing-masing pemilik rumah itu ada ketangkep gitulah pergerakannya Sarah ngapain. Pokoknya total ada 750 orang yang dimintai keterangan, gengs. Jadi bener-bener dicari nih, nggak main-main. Ya namanya usaha udah segitu getolnya ya, itu emang nggak pernah mengkhianati hasil, gengs. 6 hari kemudian, setelah melewati pencarian yang panjang, polisi akhirnya mengetahui siapa dalang dari kasus menghilangnya Sarah Everard. Tapi ngomong-ngomong usaha nggak mengkhianati hasil, sama nih kayak minuman gele ini. Karena kan ini mengandung kolagen ya, tulisan kolagennya gede tuh. Jadi setelah gua rutin minum ini, beneran loh, kulit itu terasa lembab. Dari dalam gitu kayak habis suntik kolagen yang biasa artis-artis pakai tuh. Jadi lebih kenyal, lebih enak gitu pokoknya. Habisnya kalau kita rutinnya pakai lotion gitu kan hanya melindungi di permukaan. Nah kalau ditambah minum ini, jadi ya kece banget buat membantu menyehatkan kulitnya dari dalam, gengs. Apalagi ini juga mengandung vitamin C. Kalian kan tahu kondisi tubuh sekarang ini harus fit terus. Jadi vitamin C mah udah kayak pondasi buat menjaga kesehatan tubuh. Jadi ini tuh sekali minum manfaatnya banyak banget, gengs. Apalagi rasanya juga enak parah dan pastinya halal. Sama udah BPOM juga, geng. Ini pokoknya the best banget minumannya dan gue belinya ini selalu di Indomaret. Nih tulisannya udah tersedia di Indomaret. Jadi lu langsung carinya ke Indomaret ya. Jangan lu carinya di tukang jualan pulsa gak jualan dia. Nah bentar kita habisin dulu ya. Nah, jadi ternyata, gengs, dalang dari semua misteri ini itu adalah oknum polisi juga dong, gengs. Yang bernama Wayne Couzens. Dimana tugas dia di kepolisian itu sebenarnya lumayan spesifik nih, yaitu melindungi diplomat, orang-orang VIP, dan juga orang-orang elit kedutaan. Dan si Wayne ini sudah berumur 48 tahun, sebenarnya udah punya anak sama istri juga, gengs. Semuanya itu terungkap karena polisi yang nanganin kasus Sarah ini itu berhasil menemukan beberapa rekaman CCTV. Yang pertama dari rumah warga yang memperlihatkan sekitar pukul setengah 10 malam, 9.28 gitu, Sarah ini terlihat sedang berjalan sendirian di depan pintu orang rumah yang ada CCTV-nya itu. Bajunya juga masih sama tuh dengan terakhir kali yang dia habis pulang dari apartemen temennya. Menggunakan baju Tosca, kuplukan gitu kayak Kang Villa, sama pakai masker juga kan lagi COVID ceritanya. Intinya dia masih baik-baik aja di sini. Lalu rekaman kedua, itu dari sebuah kamera bus yang berpas-pasan dengan Sarah, di mana di situ terlihat Sarah ini sedang mengobrol dengan seorang pria di sebelahnya. Terus ada mobil juga yang kemudian plat mobilnya itu tuh dilacak. Ternyata itu adalah mobil yang disewa sama si Wayne. Begitu tahu Sarah ini terakhir kali bertemu sama si Wayne, polisi langsung menginterogasi si Wayne dong. Sesama rekan kerja nih kan sama polisi. Dan saat itu rumah Wayne ini juga langsung digerebek. Halaman rumahnya tuh sampai digali. Karena takutnya aja ada jasad Sarah di situ. Kan dicurigain soalnya, tapi ternyata nggak ada apa-apaan. Dan waktu diinterogasi, Wayne ngakunya nih, bilang dan ceritanya nih, dia katanya lagi kelilit utang dengan 3 orang gangster warga negara Eropa Timur gitulah, yang ngancam dia sama keluarganya. Nah, gangster Eropa Timur ini itu bilang, kalau lu nggak mau ngelunasin utang lu harus ngasih gua cewek lagi. Katanya gitu. Karena sebelumnya Wayne ini bilangnya emang pernah nge-service tuh geng tersebut dengan bayar pakai wanita penghibur. Dan karena si geng ini minta cewek lagi kan buat ngulur waktu bayar utang, akhirnya terpaksa si Wayne ini membujuk Sarah untuk mau menghibur mereka dengan bayaran yang gede katanya. Nah pas Sarah terima tuh ngasih Sarah ke geng itu, katanya kondisi Sarah masih baik-baik aja kok, masih mulus, orang mau dipakai. Tapi setelah itu si Wayne ini katanya udah nggak tahu lagi keadaannya Sarah bagaimana. Yang intinya kalau sampai nih kenapa-napa Sarah Toto ditemukan tewas, dia nggak mau dituduh sebagai pembunuhnya. Ya tapi kan pihak polisi yang menginterogasi nggak mudah percaya kayak begitu, karena sebelumnya kan mereka udah ngecek banget di backgroundnya Sarah kayak apa, dan tahu kalau Sarah ini cewek baik-baik, cewek lempeng. Apa mungkin gitu tahu-tahu mau jadi jable gitu kan, perkara iming-iming uang, kan kayak nggak masuk akal. Terus pas ditanya juga si Wayne ini kan ada lukanya gitu dia, ditanya itu goresan apa tuh, si Wayne jawabnya, oh ini dijakar kucing. Pokoknya dia tuh menjawab kayak ngeles terus buat alibi. Nah polisi akhirnya mendalami dan menelusuri lagi nih berbagai CCTV buat melacak kemana si Wayne ini pergi untuk menemukan keberadaannya Sarah nih. Ya udah bener aja, jasad Sarah akhirnya ditemukan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan kondisi yang udah nggak utuh dan mengenaskan banget, gengs. Karena ini cukup gila sih, makanya sampai orang-orang demo, kok bisa-bisanya seorang oknum polisi elit melakukan perbuatan keji kayak gini. Nah jadi kronologinya nih, si Wayne ini tuh muter-muter gitu buat bisa nyerangin jejak pembunuhannya. Pokoknya dari rekaman CCTV itu terlihat pada pukul 9.34 malam, Wayne memarkirkan mobil sewaannya itu di trotoar kan. Nah di situ terlihat tuh si Sarah lagi jalan sendirian dan Wayne turun mobil terus nyegah si Sarah. Dia juga nunjukin kartu identitas kepolisiannya. Terus tahu-tahu langsung ngeborgol si Sarah dengan alasan katanya Sarah melanggar pedoman COVID-19, terus dimasukin tuh dia ke mobil. Ya sebenarnya alasan itu kayak alasan ngadi-ngadi, gengs, yang dibuat-buat doang. Karena memang sebenarnya
sebenarnya ada sih yang namanya jam malam diberlakukan, tapi nggak sebegitunya juga sampai diborgol terus dipaksa masuk dibawa kayak kriminal apaan. Lalu pada pukul 11.43 malam, Wayne ini membawa Sarah dengan mobilnya ke daerah Dover tuh namanya. Pokoknya sekitar 75 km dari tempat tadi si Sarah dibawa. Nah dari situ si Sarah ini dipindahin ke mobil pribadinya si Wayne dan dibawa lagi dia ke daerah Cyber World hingga jam 12 malam. Disitulah diyakini Wayne ini sempat memperkosa Sarah dan setelah itu mencekiknya hingga tewas dengan sabuk polisinya. Nah habis itu si Wayne ini tuh mampir ke pom bensin dan membeli 5 liter bensin terus pergi lagi ke daerah Hotswood. Nah memang daerah itu tuh dikelilingi hutan yang sepi banget, makanya disitulah si Wayne ini tuh berusaha menghilangkan jejak Sarah dengan cara membakar tubuhnya Sarah di dalam sebuah lemari es di sana. Jadi kayak ada kulkas rongsokan gitulah yang udah dibuang. Besok sorenya di tanggal 5 Maret Wayne kelihatan lagi tuh di CCTV di sebuah toko lagi ngebeli 2 tas gede yang dia bawa lagi tuh ke daerah Hotswood tadi. Nah ternyata tas itu digunakan untuk memasukkan sisa-sisa jasadnya si Sarah yang nggak habis terbakar, geng. Habis itu tasnya dibuang ke dalam danau kayak rawa-rawa gitu buat dimakan buaya. Dan di danau itu pula si Wayne ini membuang handphonenya Sarah, dicemplungin deh ke situ. Akhirnya setelah semua barang bukti terkumpul, yang mana di dalam mobilnya Wayne itu ditemukan ada gulungan perekat, kaleng bensin, sarung tangan, ada kondom, gel pelumas, dan alat-alat yang juga diyakini untuk memperkaos dan membunuh si Sarah. Nah selain itu di dalam mobilnya juga ditemukan potongan kartu SIM milik handphonenya Sarah, ada pisau, bercak darah di jok tengah yang cocok dengan DNA Sarah, sama bercak sperm yang cocok dengan DNA-nya Wayne. Pokoknya udah komplit lah. Setelah penangkapan, interogasi terhadap Wayne ini sebenarnya sempat ditunda karena menurut kepolisian katanya nih, mental Wayne ini tahu-tahu langsung kayak kena mental breakdance, dimana dia beberapa kali membenturkan kepalanya di dinding toilet kayak stres gitu, geng. Ya tapi kan setelah berita ini naik nih dan warga mengetahui ternyata pelakunya polisi, ya netizen pada mencak-mencak, pada marah-marah, apalagi para perempuan. Parahnya lagi, ternyata memang sebelum beberapa hari Sarah ini menghilang, Wayne ini juga udah pernah dilaporin loh sama seorang wanita yang mengaku katanya dia pernah dilecehkan sama si Wayne. Tapi laporan itu nggak segera ditindak sama polisi karena dianggap si Wayne ini kan polisi elit, kayak nggak mungkin lah. Maksudnya kalau aja gitu ya, waktu itu polisi mengusut tuntas laporan dari wanita tersebut, bisa jadi nasib si Sarah gak akan tragis kayak begitu, geng. Akhirnya pada tanggal 13 Maret 2021, warga ini pada demo sebagai bentuk protes ke instansi polisi yang dianggap telah gagal melindungi warganya. Walaupun situasinya masih COVID ya, tapi tutup rame dan malah nggak kekontrol. Demo yang tadinya awalnya damai jadinya ricuh, sampai-sampai mobil pada dibakarin. Pokoknya setelah kejadian heboh-hebohan itu pada Juni 2021, akhirnya Wayne mengaku bersalah karena telah menculik dan melecehkan Sarah. Dan di bulan berikutnya, dia mengakui bahwa telah menghilangkan nyawa Sarah. Atas semua pengakuannya itu, Wayne dipecat dari kepolisian dan divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan adanya pembebasan bersyarat. Tapi sih kemarin nih, 27 Oktober baru-baru ini, doi ngajuin banding, geng. Ya cuman belum ada info lagi, apakah bandingnya diterima apa enggak ya, ayah Wayne ya. Sementara itu, istrinya Wayne itu sama bingungnya kayak kita nih, karena menurut dia suaminya selalu memperlakukan dirinya itu baik-baik aja, sama anak-anaknya juga sayang, gak pernah menunjukkan kayak gelagat-gelagat aneh. Bahkan waktu berita Sarah ini lagi hilang tuh mencuat, kan cukup rame, belum ketemu nih Sarah ceritanya, si Wayne ini kelihatannya tenang-tenang aja kayak gak ada apa-apaan. Makanya bener ternyata ya, orang tuh gak bisa ditebak, sampai istri sendiri aja gak tahu coba kenapa kabar dunia. So itu tadi kasus dari Sarah Everard, requestan kalian semua yang memang tahun ini cukup viral banget, khususnya di negara Inggris ya, yang bisa membuat para emak-emak tuh bersatu padu melawan polisi setempat. Sampai kabar dan sekarang di Inggris, semua polisi itu wajib lapor ke atasannya kalau misalkan mereka ini lagi mendekati wanita yang lagi sendirian di jalanan. Misalkan mau nilang atau mau apa, setelahnya dia harus lapor kepada. Hal itu memang dilakukan untuk mengembalikan lagi nih kepercayaan publik terhadap instansi polisi. Ya bagus lah ya. Tapi emang berarti ini the power of mama kagak ada tandingannya udah. Salah sedikit langsung dievaluasi lu. Kawal terus ya Bu Ibu, mantap sekali. Ya thank you semuanya udah nonton channel ini. Juga boleh minta subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like juga dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus Mystic selanjutnya. Assalamualaikum.